Luar biasa. Baru saja beberapa jam yang lalu, pada hari ini 11 Desember 2024, Presiden hebat kita Prabowo Subianto telah meresmikan infrastruktur pertama yang sukses dituntaskan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Tentu ini merupakan kabar baik dan menggembirakan bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Ya, karena dengan semakin banyaknya infrastruktur, maka roda perekonomian akan berjalan lebih baik dan lebih lancar. Perekonomian akan lebih cepat tumbuh dan berkembang, yang pada akhirnya akan berujung pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Iya, perlu kami sampaikan, Pak Prabowo baru saja meresmikan infrastruktur flyover Madukoro di Semarang, Jawa Tengah. Infrastruktur ini dibangun dengan anggaran hingga 198,9 miliar rupiah. Jalan layang ini membentang sepanjang 221 meter dengan total panjang jalan layang dan jalan penghubung sepanjang 1.597 meter dengan lebar 19 meter. Dan Pak Prabowo telah menekankan infrastruktur yang dibangun pemerintah harus bisa membuka konektivitas yang pada akhirnya dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita semua berkumpul untuk meresmikan salah satu infrastruktur yang penting, yaitu flyover Madukoro di Kota Semarang. Kita mengerti bahwa infrastruktur adalah penting untuk membuka konektivitas, memperlancar arus lalu lintas, dengan demikian memacu pembangunan ekonomi. Yang melaksanakan pembangunan tersebut, menurut Pak Prabowo, perencanaan pelaksanaan yang dilakukan dalam pembangunan flyover Madukoro sudah sangat baik. Saudara-saudara sekalian, saya kira saya ingin ucapkan terima kasih ke semua pihak yang telah bekerja keras. Kita harus tahu bahwa infrastruktur ini adalah dibangun dengan uang rakyat. Saya ingatkan untuk kesekian kalinya bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, ya. Untuk pihak pekerjaan umum dan pihak yang melaksanakan pembangunan tersebut, terima kasih atas perencanaan pelaksanaan yang baik. Yakinkan bahwa semua yang dibangun adalah sesuai spesifikasi. Yakinkan bahwa efisiensi dan kualitas dipertahankan, ya. Berilah yang terbaik sehingga kemampuan negara dan bangsa sebesar-besarnya bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat kita. Adapun manfaat dari flyover Madukoro diantaranya adalah mengurai kemacetan atau antrian lalu lintas, terutama di simpang arteri Madukoro pada jalur vital Pantura Jawa, termasuk ke arah Bandara Ahmad Yani dan Pelabuhan Tanjung Mas. Dan jalan layang tersebut juga mendukung kawasan wisata strategis nasional seperti Borobudur, Yogyakarta, dan Prambanan yang diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat. Semoga infrastruktur ini, prasarana ini bermanfaat dan berguna, tidak hanya untuk rakyat Semarang, tapi rakyat Jawa Tengah semuanya. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Salam Om Swastiastu. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih.
Wah, luar biasa ya. Nampaknya pembangunan infrastruktur di era Pak Prabowo ini akan makin pesat dan makin masif. Sebelumnya sudah pernah juga kami sampaikan bahwa sesaat lagi di Jakarta juga akan dibangun MRT fase Barat Timur. Selain itu, pemerintahan Pak Prabowo juga saat ini sedang fokus untuk membangun Great Giant Sea Wall yang akan berdiri di Jakarta, bahkan nantinya akan berlanjut hingga Pantura. Dan demi tercapainya serta suksesnya proyek raksasa Great Giant Sea Wall ini, Pak Prabowo telah meminta perusahaan raksasa Jepang untuk ikut masuk dalam proyek pembangunan ini. Iya, karena proyek ini memang merupakan proyek strategis nasional dan pembangunan Great Giant Sea Wall ini merupakan salah satu fokus utama Presiden Prabowo. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengakui pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall menjadi salah satu fokus Presiden RI Prabowo Subianto. Giant Sea Wall ini juga menjadi salah satu agenda yang penting dan strategis Bapak Presiden. Karena jika membangun proyek ini, maka bukan hanya akan menyelamatkan nyawa masyarakat Jakarta dan sekitarnya, namun juga akan membangun ekonomi negara. Kita harus memastikan bahwa masyarakat kita, terutama yang rentan terhadap bahaya abrasi. Di Jakarta misalnya, pantai utara Jakarta, dari Tangerang sampai Bekasi, tanahnya kan semakin turun. Bahaya banjir. Betulnya kalau ditarik lebih jauh lagi ya Pantura, Jawa Tengah sana. Membangun Giant Sea Wall itu tujuannya pertama-tama adalah menyelamatkan manusia, tapi juga secara lingkungan kita juga berharap ini bisa sustainable. Selebihnya kita berharap ada nilai ekonomi yang luar biasa yang bisa dihasilkan dari proyek-proyek itu. Dan hebatnya, proyek Sea Wall ini ternyata bukan hanya sebuah tanggul raksasa biasa, namun akan menjadi sebuah distrik, sebuah kawasan maju modern seperti layaknya Sea Wall Dubai. Nanti kan kita ada Giant Sea Wall tuh ya, ngatasin banjir di utara. Giant Sea Wall itu bentuknya kawasan, bukan bendungan. Jadi ada perumahan, ada sekolah, ada fasilitas ibadah, dan nanti di ujungnya bisa ada energi berbentuk angin ya, seperti di Swedia, di Denmark, pembangkit listrik tenaga anginnya itu di laut, ya. Tidak di darat kira-kira begitu. Saya bilang diminta mana ke Jakarta, beliau bilangnya kan begitu. Kang nanti beresinnya kampung-kampung nanti saya tambahin dari APBN kan. Secair itu gitu komunikasinya, sehingga yang diuntungkan ke Jakarta, pembangunan lebih cepat, lebih banyak, lebih jauh, lebih besar. Wah, luar biasa ya. Ya, semoga saja siapapun nantinya Gubernur Jakarta yang terpilih akan mendukung kelancaran program ini ya. Nggak usah kita muluk-muluk Giant Sea Wall. Udah deh, saya paham Giant Sea Wall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi Gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya. Jangan sampai proyek strategis dan menguntungkan bagi negara terhambat karena kepala daerah tidak mendukung. Seperti contohnya, proyek Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang lalu, proyek Bandara Bali Utara, dan banyak contoh lainnya. Wah, luar biasa ya. Semoga saja apa yang diharapkan oleh pemerintahan Pak Prabowo untuk membangun infrastruktur secara masif dan besar-besaran demi terwujudnya Indonesia emas dan demi terwujudnya Indonesia menjadi negara yang maju dan kuat dapat terwujud dan berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Dan tentunya IKN juga akan digarap dengan sangat serius sampai tuntas oleh pemerintahan Pak Prabowo. Saya tunjukin indah negeri ini juga berseri, kita bangun sama yuk, bersatu yuk. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini info update untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya setelah mendengar rencana pembangunan masif infrastruktur pada era Pak Prabowo ini? Teman-teman senang gak dengarnya? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya, karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk tanah air. Kita mati untuk rakyat kita, itu kehormatan saudara-saudara. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.